Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabi. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tutorial membuat literatur review menggunakan Atlas TIA. Nah, pertama-tama adalah kawan-kawan bisa menambahkan filenya terlebih dahulu lewat sini. Kemudian kita cari filenya di mana, file yang akan kita review. Kebetulan saya sudah mengumpulkan beberapa artikel. Nah, ini bisa langsung kita open saja. Kita bisa blok semua juga. Langsung kita open saja. Sambil menunggu ada editing dokumen. Nah, setelah ditambahkan sudah 7 dokumen ditambahkan, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini kawan-kawan bisa diperbesar, bisa diperkecil, terserah kawan-kawan ya, bagaimana. Kemudian eh, di sini pertama kita rename terlebih dahulu untuk jurnal atau artikelnya dengan cara mengklik. Untuk yang ada mouse-nya mungkin gampang, tinggal klik kiri saja, klik kanan maksudnya, mohon maaf. Kemudian kita rename. Nah, kemudian kita ganti menggunakan nama di sininya, Rambe, Hasibuan, kemudian ini ada tahunnya ya. Nah, kemudian misalkan Rambe, Yasibuan 2024 dari NEM. Oh, Hasibuan bukan Hasibuan, mohon maaf ya. Rambe dan Hasibuan. Rambe Hasibuan. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita cek lagi. Di sini ada Febrianti dan Irawati 2024. Kita rename Febrianti dan Irawati agar memudahkan untuk ketika siapa sebagai penulisnya. Febrianti, kemudian Irawati, tahunnya 2024 dari 6. Oke, kemudian di sini ada kepercayaan dari Fatwanti, Soleh, dan Syahrul. Fatwanti, Soleh, dan Syahrul. Tahunnya tahun berapa? Saleh 2018. Saleh Syahrul 2018. Kemudian di sini ada Tamam dan Muhid. Kita rename lagi Tamam dan Muhid. Untuk tahunnya 2022. Tamam dan Muhid.
rename, tamam, kemudian koma, Muhid, tahunnya 2022. Oke, kemudian di sini ada lagi Nazla Wahyuni Adiono. Nazla Wahyuni Adiono. Nazla Wahyuni Adiono 2023. Dan di file yang keenam ada Nayiro. Untuk filenya kita bisa lihat di sini 2023 Nayiro. Nayiro 2023. Dan yang di file yang ketujuh Yazid, Aziza, dan Wahyuni. Yazid, Aziza, Wahyuni 2023. Oke. Nah, langsung ketika semuanya sudah dinamai, kita bisa langsung mengecek. Ingat bahwasanya poin penting di dalam literature review itu ada 7, yakni ada historical. Di sini ada yang namanya historical branding, historical background, current context, konteks kekinian atau current issue, kemudian ada teori, model, framework, research gap, research question, dan finding, kemudian juga yang terakhir adalah methods ataupun hal-hal yang berpengaruhi gitu ketika atau metode yang digunakan atau hal-hal yang bersangkut paut gitu dalam suatu kejadian tersebut atau yang tertera pada jurnalnya. Kemudian bagaimana? Yang pertama kita langsung saja ya, bahwasanya kita langsung dari sini, misalkan penelitian ini ada berjalan untuk meningkatkan pendapat dalam metode demonstrasi Islam di Barat, dan sebenarnya adalah penelitian. Di sini kita bisa tahu bahwasanya penelitian ini langsung kita apply kode. Kita boleh namanya apa saja, misalkan kayak seperti tujuan penelitian dilakukan. Nah, atau juga bisa menjadi sebagai historical background juga bisa, yang untuk misalkan sesuainya kayak ini sama juga ke historical background ya sudah kita bisa masukkan ke situ supaya memberikan kejelasan saja kenapa ini bisa diambil, ini tidak bisa diambil gitu, seperti itu saja sih sebenarnya mah. History background itu kan karena apa gitu, oh ternyata diambil karena ini, kemudian oh di sini ada yang namanya metodenya metode demonstrasi. Kita di sini metode demonstrasi dan lalu pendidikan dengan kelas nomor salah satu di sini misalkan pembelajaran. Nah kita di sini bisa masukkan, yakni kita bisa apply, kita bisa masukkan dengan metode.
meto me- methods ya. Nah, ternyata di sini ada historical background, ada story background, kan, kemudian ada tujuan penelitian juga. Nah, kemudian analisis studi ini dalam sini menggunakan metode penilaian kritis hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dalam metode. Nah, di sini kita bisa menjadikan ini adalah sebagai metode juga. Kita bisa masuk ke sini. Karena kita tinggal di sini saja, tinggal di enter, tinggal di coding. Kemudian ternyata di sini ada kesimpulan. Nah, ketika kesimpulan di mana di sini juga ada keunggulan dari suatu metode tersebut gitu. Nah, kita di sini bisa membuat research gap atau keunggulan. Oh, ternyata apa sih keunggulannya? Ternyata metode demonstrasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menekan pembelajaran PAI, khususnya dalam membantu siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep yang sulit. Nah, di sini juga tapi ada yang harus kita jadi catatan, bahwasanya harus catatan kita bisa di sini membuat sebagai episode catatan dalam penggunaan metode. Nah, atau kita juga bisa sini finding kalau bahasa ini. Jadi kenapa sih ada catatan? Karena bahwasanya di sini jelaskan, diperhatikan bahwasanya metode demonstrasi harus digunakan secara bijaksana dan dalam konteks yang tepat untuk menjamin efektivitas dalam menekan pembelajaran PHI. Langsung, nah di sini kita bisa oh ternyata di sini ada belajar adalah sesuatu yang seorang. Nah berarti di sini kita bisa masukkan sebagai eh, teori kita bisa sebagai teori atau model atau framework atau kerangka. Oke. Oh ternyata di sini adalah ada, karena sini ada teori, maka sini kita kasih coding itu tentang teori, model, dan framework. Kemudian pendidikan. Kemudian pendidikan Islam bukan salah satu komponen penting dalam membentuk karakter umat Islam. Kemudian salah satu bidang studi yang adalah ilmu hukum Islam. Bahwa di sini cara belajar formal dan informal. Dalam nanti sebelum ceramah. Nah, eh, menurut saya mulai dari sini ini kita bisa masukkan ke aplikode ke bagian teori. Kemudian di sini kita bisa mulai satu pelajaran seperti formal, cabang ilmu, sang kumpul yang selalu Islam. Nah, kita sini bisa masukkan ke hmm, kita bisa masukkan di sini juga teori juga, karena pembahasannya yang dibahas itu adalah penjelasan teori. Kemudian di sini nah di sini kita ada metode. Kita bisa langsung ke metode, masukkan di sini. Nah kemudian mohon maaf sebelumnya ya, ini adalah ada yang dinamakan dengan
metode yang biasa dijelaskan itu ternyata pembelajarannya cenderung monoton atau biasa-biasa saja. Kita bisa masukkan ke sini ke aplikode eh, ke current issue atau isu yang dibahasnya. Kenapa sih kita harus menggunakan metode demonstrasi gitu? Kemudian kenapa kita menggunakan demonstrasi? Ternyata pembelajaran yang lainnya itu eh, apa namanya metode yang lainnya itu kayak ceramah tanya jawab itu kadang monoton seperti seperti itu saja. Dan ini adalah lanjutan dari kurun isunya. Nah, di aplikasi kode kita langsung ke kurun isu saja dan kurang memahami kurun peserta didik. Nah, di sini kita mulai dari sini sampai sini. Dari sini bisa masukkan ke teori karena masih bersifat hanya penjelasan-penjelasan. Kemudian di sini juga masih sebuah teori. Di sini kita bisa masukkan eh, PAI itu sebagai research game atau keunggulan dari PAI itu sendiri ya. Hmm, kemudian, nah, di sini kita bisa masukkan permasalahan atau current issue, isu terkininya. Ternyata bahwasanya eh, atau kita bisa masukkan di sini adalah finding boleh, ke isu utama boleh, karena ini adalah termasuk ke dalam masalah gitu. Kemudian current issue bisa kita masukkan ke orange saja. Misalkan nggak apa-apa dimasukkan ke ini ya ke finding boleh, boleh. Karena ini tuh sudah pernah dilakukan gitu. Ibarat kata temuan bisanya ada apa eh, hal yang seperti itu karena sudah ada ditemukan tadinya gitu. Karena dia sudah mencoba ternyata menjelaskan dengan konsep-konsep tersebut itu kurang gitu dan sulit dipahami oleh beberapa siswanya. Jadi kita sini bisa mencari sebagai finding atau temuan. Kemudian, nah di sini dijelaskan bahwasanya ada salah satu metode dan metode demonstrasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke metode metode kemudian di sini kita bisa masuk ke mulai dari sini sampai sini kita bisa masuk ke aplikasi juga kita bisa cari ke teori framework ya terus kita lanjut ke bawah. Nah, di sini itu eh, kita bisa masukkan ke dalam hmm, kita masuk ke teori.
tapi di sini juga bisa dimasukkan sebagai metode juga bisa. Tergantung bagaimana kalian ataupun kawan-kawan memahaminya gitu. Kemudian sebenarnya pengetahuan fase mulai kegiatan mulai baik bervariasi sehingga menjadi semangat begitu kegiatan pembelajaran. Dan metode penelitian tadi didasarkan di STN Barat atas kelas 5 Barat sekarang. Nah ini siklus. Nah di sini adalah metode penelitian dalam kelas. Secara fraksi kita bisa masukkan di sini sebagai research gap ataupun eh, eh, keunggulan dari suatu penelitian tersebut gitu. Tidak usah. Ini tidak ada keunggulannya yang kita ralat. Oh, ini kita bisa masukkan sebagai metode penelitian. Oke. Kemudian dari sini sampai sini sebentar ya. Metode pembelajaran. Di sini kita bisa masukkan sebagai aplikode metode. Kemudian di sini juga kita bisa ini kita bisa jadikan sebagai research game karena research game atau keunggulan karena menjelaskan ya kawan-kawan, karena menjelaskan dari suatu metode keunggulannya. Nah kemudian di sini juga kita bisa keunggulan dari metode tersebut kita bisa lakukan sebagai research gap juga bisa. Cuman kalau finding itu kurang pas ya, karena belum dapat membuktikan gitu. Nah ini bisa melakukan aktif dalam karena ini sudah ada penelitiannya, jadi kita bisa masukkan ini sebagai ke finding. Kemudian berdasarkan menjadi solusi efektif menggunakan kombinasi sebentar. Nah dalam solusi efektif memberikan contoh simulasi menggunakan konsep dengan lebih dan ternyata metode demonstrasi ini bisa dijadikan sebagai keunggulan atau resep dari metode yang lain dalam pembelajaran konsep-konsep PAI. Kemudian bagaimana terkait pelaksanaannya? Di sini biasa perencanaan ketik APR, share mulai bentar, kita harus sedikit, kita tinggal tarik ke sini. Nah kita di sini bisa masukkan ke dalam framework atau kerangka, karena sini suatu perencanaan gitu ibarat kata. Nah kemudian di sini juga kita pelaksanaannya kita bisa masukkan di sini. Kita di sini bisa memasukkan dengan yang namanya aplikode ke dalam framework atau model. Nanti model penelitiannya yang bagaimana ternyata dilaksanakan pelaksanaan. Di sini karena kurang yang tadi, akhirnya di sini kita masukkan dulu juga ke model. Oke. Nah di sini hasil balik kita bisa masukkan sebagai
finding. Ataupun temuan-temuan hasil penelitian. Nah, ternyata di sini semuanya kemudian terus di sini kita bisa masuk shop. Kita bisa jadikan ini sebagai kita buat API kode lagi. Eh, Sebenarnya ini bisa masuk ke finding ya, cuman eh, tapi nggak apa, kita ke finding saja supaya tidak banyak kode codes. Kemudian ini kita bisa juga jadikan sebagai finding. Nah, ya seperti itu kurang lebih untuk pengkodingannya. Kemudian kita lihat di sini kodenya. Nah, di sini ternyata ada catatan dalam penggunaannya ada 1, ini kronologis 3, finding ada 5, circle ada 1, mesin ada 7, restrictive ada 5, dan ada 10, 7 dan 8 ada 1. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian kita bisa langsung saja ke tadi sini ke codes. Oh, 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 oh. Ya, jadi untuk sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Nanti kita akan lanjut lagi. Kurang dan lebih dari saya Musaddin Arabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.